Sobat Lapita, kembali lagi di Lapita News Sepekan. Berita menarik dan teraktual yang terjadi di Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta dalam sepekan terakhir. Di antaranya, Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta peringati Hari AIDS sedunia hingga pelaksanaan tes urin bagi warga binaan dan juga petugas. Berikut kami rangkum dalam Lapita News Sepekan. Bertempat di Aula Lapas, Herlin Chandrawati selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta bersama pejabat struktural serta pegawai administrasi mengikuti apel virtual Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bersama Andap Budi Revianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Senin 29 November 2021. Andap Budi Revianto selaku pemimpin apel menyampaikan, apel virtual dilaksanakan untuk memastikan kesiapan setiap pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung hari ulang tahun Korpri yang ke-50. Selain itu, Andap juga berpesan menjelang akhir tahun dan Natal diharapkan pegawai di lingkungan hukum dan HAM dapat mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan tingkat PPKM. Serta harapannya seluruh ASN siap menghadapi tahun 2022 dan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Di akhir kegiatan, Andap mengucapkan selamat hari ulang tahun Korpri yang ke-50 tahun. Selamat mengabdi kepada negara melalui instansi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tim Satops Patnal PAS Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta memberikan pengarahan kepada warga binaan di Blok Hunian. Aan Aini selaku Kepala Satop Patnal serta didampingi oleh Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menghimbau kepada warga binaan tentang penggunaan cairan kebersihan seperti karbol dan sejenisnya harus di bawah pengawasan Kepala Satuan Pengamanan. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan ketertiban dan keamanan. Selain itu, Aan juga menyampaikan tentang musyawarah yang wajib dijunjung dalam setiap hal yang dilakukan di dalam lapas, terutama dalam menyelesaikan masalah. Arahan yang dilakukan ini merupakan bentuk rasa peduli dan perhatian petugas kepada warga binaan, serta sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta meraih penghargaan penanganan COVID-19. Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM DKI Jakarta, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta mengikuti acara pemberian penghargaan penanganan COVID-19 pada Senin 29 November 2021. Herlin Chandrawati sebagai Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM DKI Jakarta kepadanya sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Lapas Perempuan Jakarta dalam menangani COVID-19. Ini tentunya menjadi semangat bagi kami untuk dapat berperan aktif lagi ke depannya, ungkap Herlin. Di tengah pergolakan budaya milenial, musik qasidah terdengar asing. Apalagi sudah tidak banyak yang melirik musik sejenis ini. Dengan tujuan menjaga kelestarian kegiatan seni suara yang bernapaskan Islam, di mana lagu-lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihat-nasihat baik sesuai ajaran Islam, maka digerakkan kembali kegiatan ini setelah sempat terhenti sejak masa pandemi. Warga binaan sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena mereka berkeinginan dapat menguasai alat musik tradisional yang identik dengan syair religi. Dukungan pada warga binaan agar serius mempelajari musik qasidah dengan menghadirkan Ibu Suhani sebagai instruktur kesenian rebana, sehingga warga binaan dapat mempelajari cara yang benar dan tepat. Kegiatan berjalan lancar dengan mematuhi protokol kesehatan yang tepat. Bertempat di Taman Baca, seorang pegawai yang merupakan tim dokter LPP Jakarta, Astrid, menyumbangkan sejumlah buku bacaan yang terdiri dari komik novel untuk Taman Baca LPP Jakarta. Diharapkan dengan bertambahnya variasi buku bacaan di Taman Baca, dapat meningkatkan minat baca para warga binaan. Selain untuk menarik minat baca, sumbangan buku bacaan baik dari para pemangku kepentingan maupun para pegawai bertujuan untuk meningkatkan hak narapidana sebagai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14.1, yaitu untuk mendapatkan bahan bacaan. Tentunya, Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta menerima donasi buku terbuka untuk umum dengan catatan buku yang diberikan harus buku yang mendidik, ungkap Noor Farikah selaku Kasubsi BIM Kemaswat. Memasuki musim pancaroba, berbagai penyakit kerap bermunculan, mulai dari demam, flu, hingga demam berdarah. Perubahan cuaca yang terjadi mengakibatkan tubuh lebih mudah tertular penyakit.
Untuk mengantisipasi penularan penyakit yang membludak, tim medis Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta dengan sigap melakukan penanganan terhadap warga binaan melalui layanan dokter keliling atau ladoling. Setiap hari, tim medis memeriksa kesehatan warga binaan secara langsung ke dalam blok hunian. Tidak hanya itu, setiap keluhan warga binaan juga segera ditangani dengan baik. Terkadang, banyak yang sakit tidak datang ke klinik. Dengan adanya ladoling, kita bisa langsung memeriksa kesehatan mereka di dalam kamarnya, jadi lebih cepat tertangani, tutur Dr. Astrid. Astrid mengatakan, di musim ini dalam sehari bisa menerima pasien 20 hingga 30 warga binaan. Meski lebih banyak dari musim sebelumnya, Astrid beserta dokter lain tidak tetap bawa-bawa. Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal atau Satopatnal Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta melakukan kegiatan tes urin kepada warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta Selasa 30 November 2021. Menurut Herlin Chandrawati, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Jakarta, kegiatan tes urin ini dilakukan terhadap 25 warga binaan bertujuan sebagai upaya deteksi dini peredaran narkoba di dalam lapas. Adapun hasil dari 25 orang warga binaan yang diambil urinnya diketahui bersifat negatif atau tidak terindikasi mengkonsumsi narkoba. Sementara itu, Aan Aini sebagai Ketua Tim Satopatnal Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta menambahkan bahwa tes urin ini kami lakukan dalam rangka deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Dalam rangka deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban serta pemberantasan narkoba, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Jakarta menggelar inspeksi mendadak atau sidak di dalam blok hunian. Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib, Eni Yulistiawati menuturkan, razia tersebut dilakukan oleh Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal atau Satopatnal, dimulai dengan melakukan penggeledahan badan warga binaan, dilanjutkan dengan penggeledahan di area kamar hunian warga binaan tersebut. Razia rutin ini dilakukan guna meminimalisir adanya potensi gangguan keamanan dan perbaikan lapas, agar tercipta kondisi lapas yang kondusif dan jauh dari peredaran gelap narkoba, handphone, dan barang terlarang lainnya, ungkap Eni. Hasil sidak kali ini tidak menemukan barang terlarang seperti narkoba dan handphone, namun melaporkan beberapa barang yang dianggap dapat menimbulkan gangguan kamtip, yaitu barang-barang yang terbuat dari logam, kaca, dan lainnya yang dapat disalahgunakan. Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta menyelenggarakan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta, Herlin Chandrawati. Kegiatan apel pagi ini sekaligus memberikan penghargaan pegawai teladan dan piagam piawai color yang dipilih berdasarkan hasil voting dari seluruh pegawai Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta. Diharapkan dengan piagam bagi pegawai yang berprestasi ini dapat memicu pegawai lainnya untuk selalu bekerja dengan profesional dan sepenuh hati dalam melakukan pelayanan terhadap warga binaan dan juga pegawai, ungkap Herlin Chandrawati. Pada kesempatan kali ini, yang mendapatkan piagam pegawai teladan yaitu Bapak Karsiman dan piawai color yaitu Dr. Tanti Swesti. Hari AIDS Dunia yang diperingati pada tanggal 1 Desember tahun 2021 merupakan peringatan rutin tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global epidemi dari AIDS dan penyebaran HIV. Peringatan Hari AIDS Dunia tahun ini mengambil tema Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua, menjadikan momen penting untuk Lapas Perempuan Jakarta mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan HIV dan AIDS, serta pemeriksaan VCT atau Voluntary Counseling dan Testing, diartikan sebagai konseling dan tes HIV secara sukarela. Layanan ini bertujuan untuk membantu pencegahan, perawatan, dan pengobatan bagi penderita HIV atau AIDS. Dengan dihadiri oleh Program Pengelola HIV Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Dr. Eka, serta Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Marcelina Budiningsih. Selain itu, Lapas Perempuan Jakarta menegaskan bahwa kendati saat ini fokus kita adalah pencegahan dan penanganan COVID-19, namun pada saat yang sama kita semua juga harus terus melakukan upaya penanganan untuk masalah kesehatan lainnya seperti HIV/AIDS. Maka protokol kesehatan tetap harus dijaga agar terhindar dari segala macam wabah penyakit. Atas komitmen dan kerja keras dalam memberikan pelayanan publik, Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta berhasil meraih penghargaan sebagai unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia tahun 2021. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2021 tentang penetapan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia tahun 2021.
Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai tim penilai internal atau TPI dalam kegiatan evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2021 memberikan apresiasi atau piagam penghargaan kepada seluruh satuan kerja yang lolos pada panel TPI untuk diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai tim penilai nasional atau TPN. Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta menjadi salah satu dari 75 satuan kerja yang mendapatkan penghargaan tersebut dan sedang bersiap menuju predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Herlin Chandrawati, selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta, menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi. Masih ada satu langkah lagi menuju WBBM, dan penghargaan ini menjadi semangat bagi kami, pungkasnya. Itulah tadi rangkuman berita yang terjadi dalam sepekan terakhir, dan jangan lupa terus saksikan kami di Lapita News Sepekan yang tayang setiap hari Minggu. Saya Dwi, selamat beraktivitas.